Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah kesaktian Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja ketika kerajaan Mataram yang memiliki kesaktian tinggi hingga mampu mengendalikan makhluk gaib menjadi abdi dalam setia. Kesaktian, kepintaran, dan wibawa Sultan Agung sangat ditakuti penjajah Belanda. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Raja yang memiliki nama lengkap Sultan Agung Hanyokrokusumo ini mampu menjadikan Mataram kerajaan terbesar dan berpengaruh di Jawa dan Nusantara pada kurun waktu itu. Tercatat dalam sejarah, Sultan Agung dengan gagah berani menyerang penjajah Belanda yang menguasai Batavia sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1928 dan tahun 1929. Sultan Agung yang lahir di Kota Gede, Jogja pada 14 November tahun 1593 silam juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Sebelum menjadi raja, Sultan Agung memiliki nama Raden Mas Jatmiko dan terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sosok yang mengantarkan tanah Jawa itu merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati, putri dari Prabu Wijaya. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Dengan pengaruh dan kesaktiannya, Sultan Agung berusaha mengembangkan Islam di Pulau Jawa dan daerah yang ditaklukkannya. Sesuai babat tanah Jawi, saat menjadi raja, Sultan Agung mempunyai seorang abdi bernama Jurutaman. Abdi dalam ini konon dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi siluman dan mempunyai kesaktian mandraguna yang istimewa dan sulit dikalahkan. Tempat tinggal abdi dalam istimewa Sultan Agung ini berada di tengah hutan belantara, tepatnya di kawasan Tunjung Bang, wilayah Kesultanan Mataram. Jurutaman itu dulu adalah abdi dalam Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul untuk dimakan. Telur lungsung jagat itu berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur. Namun Panembahan Senopati tidak langsung memakan telur pemberian Ratu Kidul. Penguasa pertama Kesultanan Mataram ini justru membawa telur itu pulang ke istana. Sesampainya di kediamannya, telur itu diberikan kepada Ki Jurutaman, abdi dalam yang sangat setia dan saat itu dalam keadaan sakit keras. Panembahan Senopati menyuruh Ki Jurutaman memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Begitu memakan telur lungsung jagat, Ki Jurutaman langsung sembuh dari penyakit yang diderita. Namun ada yang aneh, karena Ki Jurutaman berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang hebat dan berumur panjang. Selanjutnya dia berubah menjadi makhluk gaib abdi dalam Sultan Agung yang sangat sakti, setia dan diandalkan.
Ketika terjadi peperangan di Pajang, Jurutaman berhasil membunuh Sultan Pajang. Itulah sebabnya Kanjeng Panembahan Senopati sangat senang kepadanya. Lalu Ki Jurutaman diwasiatkan untuk membantu cucunya, yaitu Sultan Agung. Karena kesaktiannya itu, Jurutaman selalu mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk melaksanakan tugas penting. Suatu ketika, Sultan Agung bermaksud akan pergi ke Banten, kerajaan yang belum ditaklukkannya. Dia ingin melihat dari dekat wilayah bakal medan perangnya ini. Karena itu, kepergiannya haruslah diam-diam, tidak diketahui orang. Sultan Agung memanggil Jurutaman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya ini untuk tugas rahasia itu. Setelah sembah hormat, dengan cekatan Jurutaman mengangkat singgasana lalu membungkukkannya ke angkasa, sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih bersinggasana ini, Sultan Agung melesat ke angkasa secepat kilat menuju kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi ghaibnya ini, karena dalam waktu sekejap saja telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas, Sultan Agung dapat dengan jelas melihat keadaan kerajaan di jauh sebelah barat Mataram ini. Tanpa diketahui oleh siapapun, ketika itu di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan meriahnya. "Turunkan aku ke bawah, Ki Jurutaman," perintah Sultan Agung tiba-tiba. "Aku ingin melihat wayang Banten apakah sama dengan wayang Mataram," begitu titah raja yang agung ini. Kemudian Sultan Agung diturunkan Ki Jurutaman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di singgasananya, sementara Jurutaman dengan wujud ghaibnya berjaga demi keselamatan sang raja junjungannya. Mendapati seorang priyayi yang hadir tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang, orang-orang yang ada di pendopo itu terkejut dibuatnya. Mereka heran bagaimana cara datangnya priyayi ini, apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priyayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Serta merta yang hadir menundukkan muka, disebabkan pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan serta merta menyatakan baktinya, sehingga Sultan Agung menaklukkan kerajaan Banten tanpa peperangan. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Jurutaman pergi menemui teman-temannya bangsa siluman di negeri Banten. Sepeninggal Jurutaman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten. Segera Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil Jurutaman. Jurutaman yang dipanggil tentu saja tidak datang, karena memang sudah tidak ada di tempat itu. Sultan Agung merasa khawatir. Meski sudah memutari pendopo itu, Jurutaman tetap tidak ditemukan. Sesudah menemui teman-temannya, Jurutaman segera kembali ke pendopo. Jurutaman terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri dengan cepat. Segera saja Jurutaman menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasananya itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba hilang lenyap dalam sekejap mata, Sultan Banten beserta rakyatnya terkesima.
Seakan tak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya dan pulang dengan sekejap pula. Sejak itu, Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan dan kesaktian Sultan Agung. Sebelum wafat, Sultan Agung meminta juru taman untuk menjaga-jaga Gunung Merapi agar kaula keturunan Mataram terhindar dari ancaman gunung api tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah kesaktian Sultan Agung yang mampu kendalikan makhluk gaib jadi abdi dalamnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.